penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Saya Narto SPD dari SD Negeri Asem Gede, Kecamatan Musikan. Saya Dina Yuwanita Rahmawati dari TK Nusa Indah, Musikan. Saya Eni Puji Astuti SPD SD dari SD Negeri Gedong Bogor, Musikan, Jombang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Dalam satu langkah bersama, pendidikan maju jaya. Anak-anak bangsa penuh mimpi, dengan ilmu mereka terpuji. Guru pembimbing tak pernah henti, memberi arahan penuh kasih. Guru penggerak inspirasimu, sinar terang di tiap sudut sekolah. Kita bersama melangkah maju, menuju masa depan yang cerah. Merdeka belajar kita rayakan, semua mimpi kita. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Dina. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Ya, ini di sini kita mau melaksanakan proses coaching. Ya. Sebelum memulai proses coaching, saya berperan sebagai supervisor ya Bu ya. Iya. Nah, saya akan melihat dan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Iya. Ibu ini mau melaksanakan coaching dengan Pak Narto ya Bu ya? Ya, betul Bu, betul. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal Ya. yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik Bu. Nah, yang pertama ini adalah tentang rubrik penilaian. Iya. Dalam observasi yang akan saya laksanakan. Nah, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya nanti, Ya. yaitu saya mengharapkan Ibu sebagai coach nanti memiliki prinsip coaching sebagai coach. Antara Ya. lain, Ya. yang pertama kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching. Iya. Nah, kompetensi itu terdiri dari kehadiran penuh atau presence, Iya. mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Iya, betul. Saya nanti berharap dalam proses coaching nanti, Ya. Ibu menerapkan juga alat kita Ibu. Iya. Siap. Itu nanti meliputi tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, Ya. dan juga tanggung jawab. Ya, siap. Ya. Ini merupakan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya Ya. untuk mengobservasi Ibu nanti. Ya. Gimana Bu Eni? Bisa dipahami? Siap. Insyaallah. Siap. Bu Dina. Sebelum melaksanakan coaching Ibu, Ya. apakah boleh saya mengajukan pertanyaan Ya. kepada Ibu? Silakan Bu Dina, dengan senang hati. Iya, Bu Eni. Ya. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya. Seperti ini Bu Dina ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nantinya dengan Pak Narto, yang pertama itu saya ingin mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Narto. Berarti ada dua kompetensi yang Iya. mau Ibu kembangkan ya? Betul Bu Dina. Nah, ini Bu, Ya. dari dua kompetensi yang mau Ibu kembangkan, kira ini kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu Dina, yaitu saya ingin mendengarkan aktif seperti itu, dan juga agar nantinya saya itu bisa dengan apa ya, bisa menggali potensi dari coaching yaitu Pak Narto seperti itu Bu Dina. Nah, benar sekali. Selanjutnya Bu Eni, melihat indikator tercapaian tersebut ya. Betul, Bu, ya. Tolak ukur yang berbeda
coaching ini. Iya, terima kasih Bu Nia. Untuk indikator keberhasilannya yang akan saya tuju, yaitu ketika nanti saya akan melakukan percakapan dengan alur tirta secara runtut dan sehingga saya bisa menggali potensi-potensi ataupun ide-ide dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu Pak Narto. Seperti itu. Ya, benar sekali Bu Eni. Bu Eni, Ya. semoga nanti dalam percakapan coaching dengan Pak Narto, Ya. semua kompetensi dan indikator yang sudah saya harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Nia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya ucapkan selamat melaksanakan proses coaching dengan Pak Narto ya Bu ya. Siap, Bu. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu Nia. Doanya. Majukan pendidikan tanpa batas. Assalamualaikum Pak Narto. Bagaimana kabarnya panjenengan pada pagi ini Pak? Alhamdulillah Bu Eni, kabar saya sehat dan baik Bu Eni. Iya. Tapi ya gitulah Bu Eni, ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya yang buat saya galau Bu Eni. Loh, kenapa Pak Narto? Panjenengan kok bisa galau? Mungkin bisa diceritakan kepada saya? Terima kasih Bu Eni. Iya. Nah, ini saya akan cerita sedikit, mohon Iya. waktunya ya Bu Eni ya. Nanti Iya, saya iya, mohon seperti bantuan Bu Pak. Eni nanti. Iya, Ini Bu Eni, saya ini kan mengajar di kelas 2 Bu Eni. Iya. Nah ketika kemarin di pembelajaran kelompok ini, saya kan berkeliling Bu Eni untuk Iya. melihat anak-anak untuk mengerjakan itu. Iya. Nah ketika berkeliling itu kok saya lihat di dalam hati anak-anak ini kok banyak sampah Bu Eni. Saya lihat lagi di bangku yang lain juga seperti itu. Ada bungkus permen, ada bungkus plastik, entah makanan-makanan yang dibeli anak-anak itu. Jadi sebagian besar itu anak-anak itu membuang sampahnya di laci Bu Eni. Inilah yang buat saya galau hari ini Bu Eni. Oke. Jadi anak-anak kelas 2 itu banyak yang membuang sampahnya di laci dan juga sembarangan tempat gitu Pak ya? Betul Bu Eni. Dan ini ternyata tidak hanya di kelas saya Bu Eni. Iya. Ini saya ceritakan sedikit Bu Eni. Iya. Kemarin ini kan akan dilaksanakan pertemuan wali murid Bu Betul, Eni. betul. Nah, otomatis kan saya butuh bangku dan meja untuk wali murid itu. Iya. Nah, saya mengambil bangku di kelas lain kok ya ternyata sama Bu Eni. Di kelas lain itu juga banyak anak-anak yang membuang sampahnya di laci. Bahkan kemarin saya menemukan anak itu membuang sampah di depan kelas di tempat sampah itu tidak tepat di lubangnya itu kok yang dibiarkan. Nah, jadinya kan tidak enak dipandang, Iya. juga nanti baunya juga tidak sedap Bu Eni. Seperti itu Bu Eni. Oke Pak, kemudian apa yang Pak Narto harapkan dari percakapan kita kali ini Pak Narto? Terima kasih Bu Eni. Iya. Saya berharap dengan percakapan dengan Bu Eni ini nanti saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Eni. Oke. Gitu Pak ya. Terus menurut Pak Narto, apa yang menyebabkan anak-anak kok membuang sampahnya itu di laci dan sembarangan gitu Pak Narto? Begini, kemarin itu saya sempat bertanya pada anak-anak Ya. Bu Eni yang bangkunya banyak sampahnya ini. Iya. Saya bertanya, loh kok kenapa kamu kok membuang sampah di laci nah? Iya. Anaknya itu nggak jawab, malah tersenyum-senyum gitu Bu Eni. Saya tanya teman yang lain juga tersenyum, nggak mau menjawab. Nah, kok saya begini, anak-anak kok nggak mau menjawab, ini kenapa? Nah, Iya, saya iya. berpikir mungkin ini karena kesadaran anak-anak dalam hal kebersihan ini kurang Bu Eni. Saya meyakini seperti itu. Nah, ini saya lihat kok banyak sampah yang berserakan, bahkan di dalam kelas itu, di dalam laci juga banyak yang membuangnya di dalam itu. Otomatis anak-anak saya yakin belum sadar atau belum memiliki kesadaran yang baik dalam hal kebersihan. Seperti itu Bu Eni. Oke. Jadi menurut Pak Narto, kesadaran anak-anak itu tentang kebersihan kurang seperti itu Pak ya? Betul Bu Eni. Nah, mungkin menurut Pak Narto ada penyebab lain yang membuat anak-anak itu membuang sampahnya di laci Pak Narto atau sembarangan gitu Pak Narto? Selain kurangnya kesadaran, anak ini saya yakini belum paham tentang dampak atau bahaya membuang sampah sembarangan Bu Eni. Iya, iya. Ini yang mungkin terjadi pada anak. Oke, ternyata begitu Pak ya. Begini Pak Narto, dalam rentang nilai 1 sampai 10, menurut Pak Narto posisi murid Pak Narto di sekolah ini berada di angka berapa Pak Narto tentang kesadaran itu? Kalau saya menilai di sekolah saya Bu Eni, ini kan permasalahan di sekolah. Iya, betul. Di kelas 1 sampai 6 ini juga terjadi hal seperti itu. Saya kira murid saya
angka 5 lah, seperti itu Bu Eni. Ya, oke. Jadi menurut Pak Narto, posisi anak-anak yang murid panjenengan di sekolah itu masih berada di angka 5. Betul Bu Eni. Oke. Sebenarnya untuk kesadaran murid tentang kebersihan itu Pak Narto ingin di angka berapa murid panjenengan Pak Narto? Kalau idealnya saya inginkan itu ya sempurna Bu Eni, 10 dong. Cuma dalam kondisi seperti ini menurut saya di angka 8 itu sudah luar biasa Bu Eni menurut saya. Jadi Pak Narto ingin murid panjenengan ini berada di angka 8 seperti itu Pak ya? Betul Bu Eni. Ya. Kemudian Pak Narto, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka sempurna itu Pak Narto? Tentunya Bu Eni, Ya. saya sebagai pendidik itu juga harus bisa memberikan contoh Bu Eni. Iya. Nah, otomatis tentang kebersihan ini saya nanti akan memberikan contoh secara nyata Ya. bagaimana membuang sampah yang benar di tempatnya. Oke. Nah, sebagai pendidik saya juga akan mengawasi anak-anak Bu Eni. Ya. Selain itu di piket harian itu juga akan saya maksimalkan. Ya, ya. Nah, di situ saya tidak hanya mengawasi, nanti saya juga ikut membersihkan kelas. Jadi anak-anak itu tahu ternyata Bapak Ibu guru itu juga senang dan sadar akan kebersihan. Seperti itu Bu Eni. Wah, keren sekali Pak Narto, ide-ide panjenengan itu untuk membuat anak-anak memiliki kesadaran tentang kebersihan itu sangat luar biasa. Terima kasih Bu Eni. Mungkin menurut Pak Narto, adakah kegiatan lain yang bisa Pak Narto lakukan agar anak-anak itu sadar terhadap kebersihan, supaya tidak membuang sampahnya itu sembarangan seperti itu Pak Narto? Selain hal tadi Bu Eni, Ya, yang akan saya lakukan itu memasang poster-poster tentang kebersihan Bu Eni, tentang buang sampah dan lain sebagainya. Ya, Itu ya. baik di dalam kelas Ya. maupun di luar kelas, sehingga anak-anak ini ketika membuang sampah dengan melihat poster itu akan ingat, sehingga membuang sampah itu pada tempatnya. Yang kedua Bu Eni, saya akan memaksimalkan kegiatan Jumat Legi Bu Eni. Oke. Ini yang seringkali dilakukan di hari Jumat, bukan Jumat Legi, di hari Jumat. Nah, Oke, di hari oke. Jumat itu ada namanya Jumat bersih. Nah, itu yang akan saya maksimalkan. Dan yang terakhir, saya akan berkolaborasi dengan pihak desa. Di situ kan ada PKK yang pernah mendapatkan pelatihan tentang kebersihan. Nah, Ya, saya ya, akan ya. mengundang sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang kebersihan. Seperti itu Bu Eni. luar biasa Pak Narto, ide-ide yang panjenengan utarakan ini sangat bagus dan mungkin bisa saya tiru untuk saya terapkan di sekolah saya seperti itu Pak Narto ya. Tentunya masalah kesadaran ini kan tidak hanya di kelas Pak Narto saja ya terjadinya. Nah, Betul, Bu Eni. terus siapa saja ya Pak Narto ya yang bisa dilibatkan dalam melaksanakan rencana yang Bapak susun tadi Pak? Seperti itu. Tentunya saya tidak bisa menjalankan rencana ini sendiri Bu Ya, Eni. ya, ya. Saya juga perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tentunya saya yang pertama juga akan berkolaborasi juga dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Betul. wali murid juga, karena wali murid juga memiliki tanggung jawab di rumah, harus bisa memberikan contoh, Ya. mengawasi ketika anak-anak di rumah dalam hal kebersihan. Betul. Yang terakhir, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak desa yang tadi saya sampaikan PKK dengan tadi ya. ya seperti itu melalui PKK tadi itu Iya, Bu Eni. iya. Seperti itu Bu Eni. Intinya berarti kolaborasi itu harus dilakukan dengan berbagai pihak seperti itu Pak Narto ya. Betul, Pak Eni. Pak Narto. Dan penerapan segitiga restitusi Iya, ya Pak Pak Eni. Narto ya. Oke Pak Narto, ngomong-ngomong nih ya, kapan Pak Narto rencana aksi itu akan panjenengan lakukan Pak Narto? Insya Allah saya akan melaksanakan minggu depan Bu Eni. Karena apa? Saya harus berkoordinasi dulu untuk melaksanakan itu dengan persiapan-persiapan Iya. tentunya bersama Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, Iya. dan juga warga sekolah yang lain. Seperti itu Bu Eni. Sudah sabar ya Pak ya, mau tahu hasilnya itu ya. Iya Bu Eni. Apa nih yang Pak Narto dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak Narto? Alhamdulillah Bu Eni, setelah saya bercakap-cakap melakukan pembicaraan dengan Bu Eni, saya bisa mengetahui penyebab anak-anak ini membuang sampah di laci dan sembarangan. Betul. Dan saya juga
bisa mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih loh, Bu Eni. Ya, Pak Narto, sama-sama. Tapi Pak Narto sendiri loh yang bisa menemukan ide-ide tadi, bukan saya, Pak Narto ya. Saya hanya menggali saja seperti itu, Pak Narto ya. Pak Narto sudah bisa mencari solusi dan juga menemukan ide-ide yang sangat luar biasa, Pak Narto. Saya doakan supaya semua ide-ide yang Bapak Narto temukan tadi bisa segera terwujud dan hasilnya sesuai dengan keinginan yang panjenengan inginkan. Amin. Oke. Selamat, saya ucapkan selamat Pak Narto dan selamat beraktivitas karena waktu kita saya rasa sudah cukup. Pak Narto juga bisa menemukan idenya. Saya mohon maaf apabila saya mengganggu waktu panjenengan Pak Narto ya. Terima kasih Bu Eli telah meluangkan waktunya untuk saya dalam menemukan solusi-solusi permasalahan yang saya hadapi, Bu Eli. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bu Eli. Untuk itu cukup, Bu Eli. Mungkin saya karena sudah menemukan dan tercerahkan, Ya. saya boleh kembali ke kelas kembali, Bu Eli. Monggo Pak Narto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narto. Oke Bu Eni, alhamdulillah proses coaching telah selesai Ibu lakukan. Ya. Baiklah Bu Eni, Ya. kita sudah mengamati proses coaching antara Ibu Eni dan Pak Narto. Ya. Ini sudah ada beberapa catatan Ibu. Ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ya. tentang coaching. Boleh Pak Ibu? Silahkan Bu Dina, dengan senang hati saya akan mendengarkan dan juga akan menjawab semua pertanyaan. Baik Bu Eni. Bu Eni, Ya. kan sudah melakukan coaching ya. Ya. Saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Tadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta seperti itu ya, dan saya juga sudah menemukan atau memunculkan kompetensi inti dengan mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Narto itu bisa menemukan ide-ide dari permasalahan dia seperti itu. Ya, tadi juga saya amati. Jadi pada saat coaching Ibu juga sudah melakukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, betul. Sudah Ibu lakukan sesuai dengan standar yang dibagi. Iya, betul betul. Bu, saya bolehkah Ya. saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya catat ini? Iya, dengan senang hati Bu Dina, monggo saya persilahkan. Iya Ibu, terima kasih. Nah, Ya. sesuai catatan saya, Ya. Ibu sudah melaksanakan proses percakapan coaching dengan menerapkan prinsip kemitraan. Betul. Tadi dibuktikan ketika percakapan tadi Ibu menempatkan diri setara dan tidak ada perbedaan strata dengan coaching. Betul, betul. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif Iya. dengan berusaha menggali potensi coaching dalam menemukan solusi masalah yang dihadapi. Di coaching itu menemukan solusi sendiri. Iya, betul betul betul. Dan juga sudah memaksimalkan potensi ketika percakapan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, betul. Sehingga memunculkan potensi coaching secara maksimal. Iya, betul. Ini Iya. Bu Eni juga sudah memunculkan kompetensi inti yang dua tadi ya. Iya, iya, betul. Memunculkan pertanyaan berbobot dan juga pertanyaan aktif. Iya. Pertanyaan aktif. Ya. Nah, yang paling penting Ibu juga sudah berpedoman pada alur tirta Iya. dalam proses coaching tadi. Nah, dengan mulai percakapan tentang tujuan, Ya. identifikasi dan aksi dan tanggung jawab. Betul, betul. Dan juga berdasarkan catatan saya Bu Ya. ya, secara umum proses coaching yang Ibu lakukan sudah terlaksana dengan baik dan luar biasa. Iya, Bu Eni. Iya, Bu Eni, Iya. ada pertanyaan terakhir. Iya, iya, iya. Boleh, Boleh boleh, ya, Bu, boleh. ya? Boleh, boleh, Bu. Silakan. Ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Ya. berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Oke.
Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, Bu Dina ya, dalam proses coaching berikutnya seperti itu kehadiran penuh. Gitu. Itu Iya, iya, iya. Nah, untuk melakukan hal itu Ibu, Ya. untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, apa yang mau Ibu lakukan? Oke. Untuk memenuhi kompetensi yang saya inginkan tadi Bu ya, kehadiran penuh itu saya akan belajar dalam menerapkan coaching dengan alutsista seperti itu, baik dengan rekan sejawat maupun dengan teman-teman yang lain, supaya dengan tujuan saya itu bisa menerapkan alutsista itu dengan keterampilan yang lebih bagus lagi seperti itu, Bu Dina. Iya, seperti itu ya Bu ya. Betul Iya. sekali Bu. Nah, Ibu saya berharap semoga kompetensi tersebut akan segera bisa Ibu kembangkan dan maksimalkan Iya, ya Bu ya. amin. Iya, iya, iya. Namun tidak hanya kompetensi tersebut, Iya. nah, kompetensi lain juga saya harapkan bisa lebih berkembang Iya, iya. untuk mempertajam keterampilan coaching kita ke depannya Iya. dan memberikan pelayanan kita sebagai coach kepada coaching. Oke, Ibu ya. siap. Semoga proses ini dapat menjadi bekal Ibu Ya. dalam melakukan proses coaching agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan tentunya Bu ya. Iya, betul. Nah, terima kasih Ibu. Semoga proses